Halo semuanya, selamat bergabung dalam kuliah online hari ini. Tema besar kali ini masih seputar tumbuh kembang anak. Kita langsung masuk saja ya ke topik yang akan dibahas sesi ini, yaitu kemampuan aspek sosialisasi dan kemandirian anak usia 24 bulan. Seperti yang kita tahu, sebagian besar keterampilan anak diperoleh dari meniru orang lain. Ada yang ingat dari teori siapa ini? Albert Bandura, Bu, mengenai observational learning atau social learning theory, di mana anak menampilkan perilaku baru setelah mengamati perilaku dari model atau contoh. Ya, betul sekali yang baru saja dikatakan, bahwa anak belajar dengan meniru atau mengimitasi model di sekitarnya, misalnya orang tua, kakak, pengasuh, dan yang lainnya. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini, bahwa tugas perkembangan anak usia 24 bulan ini, salah satunya adalah anak menirukan ketika orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena sebenarnya dalam meniru ini ada 4 proses yang terjadi, yaitu yang pertama, anak mengamati perilaku yang dilakukan orang lain. Yang kedua, anak memproses informasi yang diterima dari inderanya. Yang ketiga, kemudian ia mencoba menirukan perilaku yang diamatinya. Dan yang keempat, berlatih agar semakin terampil melakukan perilaku tersebut. Menetap atau tidaknya perilaku tersebut pada anak tergantung dari respon lingkungan. Apabila anak menirukan suatu perilaku yang tidak baik, namun ditertawakan karena dianggap lucu, maka anak akan terus mengulangi perilaku tersebut karena mendapatkan reinforcer atau penguatan atau apresiasi dari lingkungan. Namun apabila perilaku tersebut tidak ditanggapi atau jika mendapatkan konsekuensi tidak menyenangkan, maka perilaku tersebut akan hilang. Dengan kemampuan meniru, anak berhasil melakukan keterampilan-keterampilan baru. Hal ini akan memberikan rasa bangga atau pencapaian bagi anak. Dengan mampu melakukan banyak hal, anak akan merasa dirinya semakin kompeten atau mampu, di mana hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Di usia ini tidaklah mengherankan apabila anak mau melakukan segalanya sendiri, misalnya menyapu, mengelap lantai yang terkena tumpahan, dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian, kita juga mengacu pada tahap perkembangan yang disampaikan oleh Erik Erikson. Ada yang ingat kalau anak usia 2 tahun berada dalam tahap apa dan membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Anak usia 2 tahun sedang dalam tahap perkembangan kedua, Bu, yaitu autonomi atau kemandirian. Berlawanan dengan shame and doubt atau rasa malu dan ragu. Di teori ini menekankan bahwa kebebasan atau kemandirian merupakan isu penting pada anak usia ini. Jika mereka berhasil melakukan kegiatan sendiri, maka kemandiriannya akan meningkat. Namun, jika anak belum berhasil dan kurang ada dukungan dari orang lain, maka bisa menimbulkan rasa malu dan ragu untuk coba lagi. Begitu, Bu. Ya, bagus. Betul sekali bahwa usia ini masuk dalam periode kedua, di mana tantangannya adalah apakah anak dapat menjadi mandiri atau menjadi ragu dan malu. Pada usia ini, kemandirian berkembang seiring dengan perkembangan mental dan kemampuan gerak anak juga. Nah, di usia ini anak tidak hanya bisa berjalan, tapi juga bisa memanjat, membuka menutup, menarik, melepaskan, melempar, dan banyak lagi hal lainnya. Anak akan merasa bangga dan merupakan suatu pencapaian prestasi yang dirasa luar biasa saat mereka bisa melakukan keterampilan-keterampilan baru ini. Di usia ini, mereka juga cenderung mau melakukan segala sesuatu sendiri, seperti membuka tempat makan, menaruh sepatu, menyapu, dan melakukan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, salah satu tugas perkembangan anak usia ini menurut KPSP adalah anak mampu meniru pekerjaan rumah tangga yang sedang dilakukan orang dewasa. Nah, coba mari kita lihat sebenarnya kemampuan meniru itu yang seperti apa yang diharapkan pada usia ini. Pegang tangannya dua. Nah, yuk. Sapu deh. Ini sapu. Biasanya anak meniru kalau ada yang menyapu lantai, membereskan mainan,
Atau seperti dalam video ini, anak meniru mengelap lemari. Mau ngelap? Mau ngelap? Nih, sekarang ngelap. Nih, ini. Adik. Dia pinter. Ya. Lagi. Sini atas lagi. Nih, atas. Ya. Udah. Oke, bisa. Ada lagi. Lagi. Iya, jangan di atas sini. Atas. Pinter. Ya, seperti itu contoh perilaku yang diharapkan dapat dimunculkan anak usia 24 bulan. Tampak di video, anak dapat menirukan kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa anak mampu memenuhi salah satu tugas perkembangannya dalam aspek sosialisasi dan kemandirian. Dengan bisa meniru, artinya selama ini anak mengamati dan menyimpan dalam ingatannya tentang apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Anak pun diharapkan akan dapat terus meningkatkan kemampuan tersebut dari sekedar meniru, kemudian menjadi terampil agar bisa lebih mandiri nantinya. Bu, kalau misalkan anak usia ini belum dapat meniru apa yang dilakukan orang lain, bagaimana? Bagus pertanyaan kamu. Kalau misalnya ada anak usia 24 bulan belum menunjukkan kemampuan meniru apa yang orang lain lakukan dan tampak tidak memperhatikan sekitarnya atau saat berusaha meniru tampak sangat kesulitan, maka ada baiknya sarankan ke orang tuanya untuk membawa anaknya ke dokter atau ke psikolog yang ada di sekitarnya. Ya? Maaf Bu, lalu apa yang bisa dilakukan supaya anak bisa meniru? Nah, apa yang bisa dilakukan agar bisa meniru? Ya, anak membutuhkan stimulasi pastinya. Lalu bagaimana cara melakukan stimulasi supaya anak bisa menirukan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh orang lain? Oke, mari kita bahas ya.